Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Oh, berisik. Berhubung kemarin saya mau posting terkait masalah baterai ini, cuman mau saya bongkar. Sayang nih, udah pakai Garskin. Kemarin kan udah order Garskin baru 3 hari nih, masa mau saya copot lagi? Sayang. Jadi untuk contohnya saya kasih contoh aja dari handphone yang lain ya. Ini untuk pembuktiannya saya kasih contoh nih. Ini pemakaian. Nah, ini apa, baterainya masih segini. Pemakaian baru berapa hari nih? Based on 9 session nih. 9 kali. Ini cuman kebanyakan hanya untuk sosmed doang. Historinya segini nih. Jadi pemakaian screen on time 2 jam 2 jam 9 menit ya, jadi 27%. Jadi mungkin sekitar 1 jam 10%an ya screen on time. Ini kemarin nih screen on time 6 jam 25 menit dari apa ini 95 ke 7%. Nah, pemakaian 88% selama 6 jam 25 menit. Pemakaian hanya untuk nonton apa ya, nonton YouTube, paling nonton YouTube, sosial media, ya browsing kayak gitu ya, toko online kayak gitu ya. Nah, ini dong nih, kebanyakan pakai Shopee, WhatsApp, YouTube, Opera Mini, Gmail, jadi ID, pokoknya bukanya kayak gitu-gitu dong. Mungkin maaf jika video ini kepanjangan, tapi intinya saya hanya ingin berbagi. Kalaupun misalnya ada yang membuli atau apalah, itu hak mereka masing-masing. Intinya saya hanya ingin berbagi, itu aja. Kalaupun misalnya ada yang minta dipasangin atau apa, sebetulnya semua teknisi juga sama, semua teknisi juga bisa, asal dari tingkat kerapiannya. Jadi setiap teknisi itu kan beda-beda kualitas, intinya kayak gitu. Kalau misalnya teknisnya jorok ya jangan. Misalnya kalau teknisnya rapi, komunikasinya juga baik, hasil kerjanya juga bagus, nah itu yang saya sarankan. Nah, untuk saya sendiri sih, saya teknisi kampungan, terus terang aja. Jadi teknisi di kampung itu apa aja harus serba bisa, dari segi software atau hardware. Jadi harus apa ya, intinya harus punya inisiatif sendiri. Kalau ada apa-apa harus punya inisiatif sendiri. Macam contohnya yang kemarin, ini kan baterai BM3E nih. Aduh, berisik. BM3E. Nah, ini punyanya Mi 8. Ini kesehatan baterainya cuma 75%, kalau 75% ya kalau nggak salah, udah short. Nah, kayak gini nih. Kalau misalnya ada pun yang mau bongkar atau misalnya mau rakit baterai kayak gini, intinya cuma tinggal pindahin konektornya ini doang nih. Pindahin konektor ini doang. Ini negatif, sebelah kiri di sini positif. Nah, jika misalnya positif negatifnya kebalik, otomatis manajemen powernya yang input ke handphonenya itu bisa berkendala, bisa kena IC powernya. Nah, untuk kemarin yang BM47, ini BM30 juga sama nih. Dari segi ketebalan baterai juga harus dipertimbangkan. Nah, kemarin kan ada yang bilang katanya baterai BM47 itu tebal. Tebal sih kalau yang ori. Kalau misalnya bukan yang ori, udah masih baru, misalnya baterai Hippo itu tipis. Sebetulnya baterai Hippo itu tipis, cuman dia agak kepanjangan dari boardnya. Jadi kayak semacam ada tonggolan kayak gini nih, mulai kayak gini. BM47 kayak gini, ada tonggolan-tonggolannya. Tapi begitu udah di copot boardnya, copot ininya apa, plastiknya di sini, ini panjangnya bakalan sama gitu lah sama BM47 ini. Saya ambil dulu yang baru. BM47 yang baru. Ini nih. Ini kan BM47 yang baru nih, kayak ini nih. Jadi sebelumnya juga sudah saya teliti. Jadi nggak asal main ini aja, tapi bebas sih, semua orang juga bebas berkomentar apa aja, bebas. Jadi sebelumnya juga saya pasang pakai baterai yang ini, pakai baterai yang baru, bukan baterai yang
bekas atau baterai ori bekas gitu loh. Kalau baterai ori bekas itu otomatis pasti bakalan kembung. Intinya kayak gini aja. Kalau misalnya kita mau rakit-rakit baterai, intinya jangan sampai kegedean atau kepanjangan atau ketebelan. Ketebalan sih sebetulnya kalau menurut saya nggak jadi masalah, asal dari segi pemasangannya ya bisa diakalin. Kayak semacam pinggiran-pinggiran di sininya dikasih double tap atau apa, agak ngangkang sedikit ya nggak apa-apa lah. Tapi kan nanti dikasih silikon gitu loh. Tapi berhubung ini belakangnya kaca, hati-hati aja kalau misalnya nggak dikasih double tap kayak gini, kayak semacam kayak gini nih. Ini kan ada double tap nih. Kasih aja double tap kayak gini, pinggiran-pinggirannya di apa namanya, diiris ininya dibagi dua. Nah disitu ditempelin sini. Intinya harus kreatif, sekreatif mungkin, seaman mungkin. Ini kan belakangnya kaca, kalau misalnya sampai pecah kan sayang. Saya aja nih kemarin pakai silikon terus, terus ini pakai garskin. Garskin yang kemarin udah saya copot karena udah bosan pakai casing terus agak tebel. Kemarin kan sempat ada yang bilang katanya ini plastik, belakangnya plastik ya, saya kasih garskin. Sayang bro, apa mahal-mahal, maklum orang kampung nih, teknisi kampung, berbagi pengalaman. Oke, jadi untuk video ini agak sedikit lama ya, mohon maaf. Dan video ini nggak bakalan saya edit dari 0 sampai selesai. Nah, untuk pemasangan baterai, patokannya itu ada di board. Jika ukurannya bisa sama atau lebih kecil sedikit kayak semacam ini kan BM3E ini. Aduh, motor berisik. Ini kan BM3E, ini BM47. Yang saya pasang di sini BM47, cuman merek Hippo. Dia lebih tipis, lebih tipis dari BM47 yang KW ini. Ini kan KW nih, BM47 KW ini. KW 3 nih. Saya beli yang Hippo itu agak tipis, tapi alhamdulillah kapasitasnya ya tadi di cek hot baterai itu berapa tadi? Nah masih 3700 ya, lumayan lah. Intinya lebih gede dari baterai originalnya. Baterai originalnya kemarin cuman berapa nih, cuman 2000 berapa nih, udah 75% baterainya. Jadi intinya lumayan aja. Untuk shotnya juga lumayan kalau menurut saya pribadi. Pemakaian satu hari itu lebih dari cukup untuk sosial media, nonton YouTube, apalagi ya, pokoknya kegiatan sehari-hari lah. Di luar main game ya, di luar main game satu hari cukup, dari pagi sampai malam lagi. Ini saya cas tadi malam kalau nggak salah saya ngecas baterai itu jam berapa? Jam 3 ya? Jam apa? Jam 2 tadi malam. Lihatnya gimana sih? Nah ini nih, hari ini saya cas tuh dari jam berapa? Terakhir jam 2, jam setengah 3 ya, jam setengah 3 malam ya. Sampai sekarang tuh 100%. Pemakaian cuman buat online shop, Shopee atau apa. Shotnya segitu. Nah terus untuk masalah perakitan baterai, intinya baterai apa aja bisa, handphone apa aja bisa, asal untuk kutub positif negatifnya jangan sampai terbalik. Kalau bisa usahakan boardnya pakai yang orisinil. Karena apa? Kalau misalnya pakai baterai yang orisinil, manajemen konsumsi arus yang dikeluarkan oleh baterai ini akan stabil. Di sini kan terdapat MOSFET atau IC ya, yang memanage konsumsi arus ke IC powernya, ke VBAT-nya. Jika ininya pakai yang bukan yang ori, otomatis kan kan di sininya kalau misalnya baterai yang ori ada termistornya. Ini punya bawaan fuse di sini, udah saya pindahin ke sini dulu untuk jaga-jaga. Ini kan dia punya fuse nih. Kalau misalnya dia yang ori, dia di sini ada termistornya. Jadi untuk pembacaan suhu, pokoknya banyak deh di sini. Sensor suhu atau apalagi itu ya, banyak pokoknya. Nah intinya board ini jangan sampai kebalik di sini. Kalau misalnya ada yang mau pindahin, ya tinggal copot doang yang dari BM47 ini, copot boardnya, pindahin ke sini. Kenapa saya bisa bilang demikian? Karena selain saya, adik saya juga sering gonta-ganti Google Pixel. Nah ini bahkan baterai ukuran BM apa nih? Baterai fuse BM3E sama BM3 yang original. BM3E yang original sama BM3 yang punya fuse ini lebih tebal nih. Ini sama kayak Hippo. Ini sama kayak Hippo. Makanya saya bilang
kemarin nggak bakalan ngangkang, soalnya sudah saya tes dulu, sudah saya teliti dulu, nggak main asal berkomentar aja, nggak main asal bikin video aja gitu loh. Tapi semua orang sih bebas berkomentar, siapa aja boleh bebas berkomentar. Intinya lu punya handphone apa? Mi 8, Mi 9, Mi 9 SM, apa Mi 8 SE, Mi 8 LED atau apa. Untuk masalah baterai itu semuanya bisa dimodifikasi, asal boardnya kalau bisa usahakan pakai yang ori. Karena apa? Yang ori itu untuk manajemen konsumsi arus ke IC power atau ke area feedbacknya itu stabil. Selain itu juga untuk safety-nya, dia kan ada di sini ada semacam screen juga, pasti otomatis dia lebih safety, lebih aman jika sesuatu jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya gitu, baterai kembung atau meledak atau apalah. Intinya usahakan pakai baterai yang orisinil. Ini kan pakai baterai yang KW nih. Yang dari Fuse juga ini nggak pakai fuse dia ya, nggak pakai fuse. Seharusnya pakai fuse di sini nih. Seharusnya pakai fuse. Kalau baterai yang ori itu biasanya pakai fuse di sini, pakai sikring, biar lebih aman. Biasanya untuk fuse kayak gini adanya di baterai Oppo. Pokoknya baterai yang original kayak gini biasanya pakai fuse, pakai sikring, biar ada jika terjadi sesuatu atau apa bisa ditanggulangi oleh baterai ini sendiri. Jadi tinggal jumper fuse-nya, nanti kalau baterainya mati bisa tinggal jumper fuse-nya doang, sikringnya doang. Saya nggak ada contohnya sih. Nah, selain itu juga apa namanya, kemarin katanya apa lagi ya, intinya gitu. Kalau misalnya kita pingin oplos baterai handphone apa aja, intinya bisa, asal boardnya jangan kebalik, tapi usahakan pakai board yang orisinil. Karena apa? Karena gitu. Udah, saran saya itu doang. Dan ada lagi ya, untuk masalah apa lagi, saya di sini coba cek di grup. Sempat banyak yang nanya. Kemarin ada yang untuk masalah perakitan. Intinya kalau misalnya kalian nggak bisa, serahin aja ke teknisi, biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau mau coba-coba sih nggak jadi masalah, menurut saya nggak jadi masalah. Tapi resiko ditanggung sendiri ya. Saya sekali lagi, saya nggak menyarankan untuk bongkar sendiri jika belum berpengalaman. Kalau udah berpengalaman untuk masalah bongkar-bongkar baterai kayak gini, nggak apa-apa, bebas. Contoh baterai yang bekas ya, tapi yang BM47 kemarin mana? Coba baterai bekasnya mana ya? Cari baterai bekas BM47. BM47 bekas, aduh, ada sih nggak ada baterai bekas nih, adanya BM34 nih, tapi nggak apa-apa lah, saya kasih contoh aja. BM34 sama aja sih intinya. Dulu BM47 nya ini ada yang BM3E nih. Ini baterai apa, board yang ini punya Fuse ya, sudah saya pindah ke sini. Ini baru pemakaian berapa bulan nih, udah saya nggak pakai karena kayaknya menurut saya ini apa ya, masih kurang daripada BM47 punyanya juga lebih bagus, lebih puas kalau menurut saya pribadi. Adapun jika misalnya ada yang menggunakan kayak saya, kayaknya ada boros atau apa ya, berarti beda keberuntungan dong. Tapi kalau menurut saya, untuk menurut saya pribadi ini lebih worth it untuk sosial media, untuk kebutuhan sehari-hari di luar game ya. Kalau misalnya main game juga kemarin lumayan sih shotnya, lumayan. Cuman saya nggak suka main game, saya nggak jarang, bahkan bukan jarang ya, nggak sama sekali pakai main game. Kemarin ada PUBG cuma satu doang, udah saya hapus karena saking saya sibuknya. Ini sekarang tanggal 16 bulan 11 nih, jam 11, sibuk banget, masih banyak kerjaan. Kalau misalnya pingin kerjaan saya numpuk tuh belum pada kelar. Tadi apa ya, maaf jika video ini bertele-tele atau apa, sekali lagi mohon maaf. Tapi semua orang bebas berkomentar, intinya asal jangan menyinggung seseorang gitu loh.
Tapi untuk koreksi boleh-boleh aja, saran dan kritik boleh, nggak apa-apa. Ini saya kasih contoh. Saya cek di YouTube jarang sih yang apa namanya, jarang yang upload masalah perakitan baterai, karena ini apa namanya ya intinya di luar kenormalan mungkin. Intinya jarang, kalau saya lihat jarang sih di YouTube, di Google juga yang rakit-rakit baterai. Tapi kalau bagi saya pribadi untuk di kampung sudah biasa, sering, bahkan udah lama saya baterai Nokia B4C, B5C dulu, BP4UL, BP apa berapa Nokia dulu, zaman Nokia jadul. Udah sering banget. Untuk para teknisi itu udah biasa, untuk para teknisi. Saya yakin untuk para teknisi udah biasa. Rakit-rakit baterai kayak gini. Saya sering pindahin baterai dari Oppo ke Xiaomi. HP Oppo kenapa irit baterainya? Karena manajemen, nah kayak gini nih. Ini kan baterai ori nih. Dia ada fuse-nya. Ada fuse-nya nih, baterai orisinil. Nah, ini untuk sensor suhunya biasanya ada. Untuk baterai original itu pasti ada sensor suhu, isi MOSFET-nya semacam apa. Nah, kapasitor, resistor di sini ada banyak nih. Termistornya ada dia. Kalau untuk board original lagi ya. Ini punya BM34 ya. Kalau misalnya ada yang mau rakit kayak gini, misalnya contohnya ini BM47 misalnya, kita tinggal copot dong boardnya. Cara copotnya kita kasih timah di sininya, terus kita sordel, panasin, nanti copot sendiri ini dari sini nih. Nanti kita tinggal copotin yang di BM3 nya punyanya Mi 8 di sini nih. Ini semacam kayak gini nih. Nah, untuk arah positif untuk arah sisi positif negatifnya, untuk BM3E negatif sebelah kiri, positif sebelah kanan. Ini saya cek pakai multitester ya. Ini aja. Set. Sini positif, sini negatif. Nah, ini aja nih. Set. Itu keluar 3,79 volt. Untuk ini, untuk baterai yang ini negatif ya kalau di gini arahnya sama. Nah, di sini positif, di sini negatif. Nah, otomatis jika dipasang board yang ini ke baterai BM47 kayak gini, misalnya ini juga BM47 kalau nggak salah sisi positifnya sebelah kiri deh, jadi berlawanan kayak gini. Ini kalau BM3 kan di sebelah kiri yang negatifnya ya, tapi kalau untuk BM47 ada sebelah kanan kalau nggak salah ya. Tapi intinya perhatikan aja untuk sisi positif negatifnya ada di boardnya. Jadi tinggal copot ini. Misalnya ini kan ini misalnya BM47 nih. Ini kan dari BM3E ya. Copot. Nah, misalnya ini kan BM3E nih. Di sini negatif, di sini positif. Nah, untuk Mi 8 itu kan sisi konektor di board di handphonenya itu kan ada di sebelah sini nih. Kalau misalnya itu pasang adanya di sebelah sini nih, di sebelah kiri ya adanya. Otomatis kalau misalnya kita pasang baterai kayak gini, ini kan berlawanan nih, jadi harus dibalik lagi kayak gini, set, dibalik. Nah, untuk cara perakitannya ya intinya harus bisa sendiri, harus sekreatif mungkin. Saya sebagai teknisi dituntut untuk sekreatif mungkin gitu. Harus punya itu tinggal dibalik kayak gini, set, udah pasang. Habis itu pasang tutup casingnya tutup mesinnya, pasang baut, udah tinggal pasang, beres sih sebetulnya. Intinya cuma modal solderan doang, yang bagus ya, usahakan yang bagus. Kasih flux kalau bisa, kalau ada fluxnya. Kalau nggak ada fluxnya ya tinggal kasih timah. Usahakan jangan sampai terlalu panas, karena si sensor suhunya bisa takut merusak sensor suhunya. Intinya handphone apa aja, jika kapasitasnya lebih besar, kalaupun misalnya ada yang mau rakit, itu bisa, asal baterainya jangan kepanjangan. Intinya jangan kegedean, jangan kelebaran, terus jangan juga ketebelan. Kalau misalnya masalah tebal, tadi kembali
kepada diri masing-masing. Kalau misalnya nggak ada yang nggak pakai backdoor, misalnya pakai casing doang, dia kepanjangan misalnya ini, ya nggak jadi masalah, itu hak masing-masing, bebas. Intinya kayak gitu. Untuk masalah panjang dia kan kalau misalnya real baterainya segini, misalnya yang kayak gini, nah misalnya kan agak BM47 kan segini, kemarin agak panjangan sedikit nih, segini, itu diakalin aja gimana caranya biar bisa masuk. Kalau misalnya untuk masalah ketebalan, untuk BM47 yang bawaan IP itu tipis, bisa masuk casing, kebakalan ngangkang gitu loh. Untuk Mi 8 SE, Mi 9, jika kalian ingin pingin rakit 3, intinya kayak gitu, cari aja baterai yang kapasitas lebih gede, lebih bagus. Jika baterainya udah drop total, baterai healthnya udah di bawah, misalnya udah di bawah 60%, misalnya udah parah banget ya, jika misalnya pingin rakit bisa dirakit kalau misalnya pingin. Tapi kalau nggak pingin ya juga nggak jadi soal, itu terserah kembali kepada diri masing-masing. Jika misalnya kemarin saya sempat mau rakit nih, baterai punya Black Shark ya, bukan Black Shark, kemarin saya sempat mau rakit ini punya baterai kemarin sempat saya tanyain, ternyata ukurannya lebih panjang. Saya kalau lebih panjang terusnya nggak bisa, kalau lebih panjang nggak bisa, kecuali ukurannya sama atau lebih kecil sedikit tapi kapasitas lebih gede, itu lebih bagus kalau menurut saya gitu loh. Udah segitu aja ya. Kalau untuk masalah perakitan saya terus terang nggak bakalan saya itu, cuman hanya memberikan sedikit tutorial. Jika bermanfaat alhamdulillah, jika tidak bermanfaat juga tidak apa-apa. Tapi intinya saya nggak pingin di grup itu ada yang saling menyinggung atau saling menyalahkan satu sama lain. Apalagi kita ini kan satu grup gitu kan, sesama user Mi 8. Tapi di lain itu saya juga tuser untuk handphone. Jika untuk Mi 8 saya sebagai user, selain itu saya juga tuser. Udah sekian aja, mohon maaf jika ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.